Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.
Sebuah lagu yang masih grace, masih hangat, masih baru. CD-nya baru saja selesai. Dan saya berdoa supaya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua, saudara-saudara. Itulah sebabnya bagi Anda semua yang menyukai lagu ini, Anda nanti bisa mendapatkan CD ini, saudara-saudara. Dan ada 8 lagu. Ada 8 lagu di dalam CD ini. Hampir semua lagunya dinyanyikan oleh sahabat saya, Bung Hani Patikawa. Saudara mungkin pernah melihatnya di televisi waktu masih menjadi bagian dari Indonesian Idol, atau waktu Anda melihat kompetisi The Racing Star. Bung Hani telah menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya pernah bersama-sama pelayanan di Hong Kong. Kemudian saya mengajak beliau jalan-jalan pelayanan di NTT, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya rindu pada hari ini juga saudara-saudara bisa mendengarkan beberapa lagu ada di dalam CD itu. Saya berdoa supaya lagu-lagu yang lahir dari pengalaman hidup, pengalaman iman bersama dengan Tuhan itu akan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Nah, malam ini saya mau sharing dengan Anda semuanya tentang betapa pentingnya mengenali tanda-tanda bahwa emosi Anda tidak sehat. Karena COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat negatif pada emosi banyak orang, saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan kaget kalau saudara mendengarkan berita bahwa tingkat bunuh diri naik tajam. Tingkat perceraian juga melambung. Kemudian kita melihat ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, kehilangan usaha, kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan dalam situasi seperti ini, kalau tidak ada kekuatan iman, saudara-saudara kita akan ikut larut dalam kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Itulah sebabnya malam ini saya mau mengajak Anda sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa agar kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, sebelum itu, siapkanlah catatan saudara, siapkanlah kitab suci di depan saudara. Kalau saudara ingin membagikan video ini kepada anggota komsel Anda, atau kelompok tumbuh bersama, atau jemaat barangkali, atau anggota keluarga saudara ingin belajar bersama-sama, silakan bagikan link ini kepada mereka, saudara-saudara, supaya mereka juga diberkati. Dan malam ini saya ingin agar kita sama-sama belajar menjadi peka apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Nah, di studio ini sudah saya siapkan ayat yang akan kita baca. Tapi sebelumnya saya mau menyapa lebih dahulu saudara-saudara kita yang sedang bergabung dengan Making Life Better. Sahabat saya Jun Sisko yang dari Papua, dari Biak sudah bergabung. Sahabat Ludia Kaluku juga sudah bergabung. Boru Hasian Arios sudah bergabung, mungkin dari Sumatera Utara. Banyak sekali dari Sumatera Utara yang bergabung. Dari Sabah bahkan sudah hadir. Salam Ibu Maria, dan juga Mam Celti yang sudah bergabung juga. Ada Niluh Ayu Pastini yang sudah bergabung. Wanda Lumowa sudah bergabung juga, dan masih banyak yang lain yang sudah bergabung. Saya senang sekali malam hari ini sudah banyak yang bergabung. Jangan lupa kasih tahu sahabat-sahabat Anda yang lain. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenali tanda-tanda bahwa emosi Anda sedang tidak sehat. Ini penting sekali supaya semakin cepat Anda mendeteksi bahwa ada sesuatu yang tidak sehat, semakin cepat Anda mencari obatnya, semakin cepat Anda mencegahnya, sehingga kita tidak menjadi korban atas apa yang kita derita, yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya malam ini rohnya hadir dan menguatkan kita. Shalom Ibu Ratna juga yang sudah hadir dari Medan.
Harkitu juga, Landunau yang sudah bergabung dari Kupang. Ada banyak dari NTT juga. Saudara-saudara yang di NTT, Anda bisa mendengarkan Making Life Better setiap hari dari Radio Lisbeth FM. Kalau saudara di Kupang, saudara yang di Soe ada Radio Mercy FM, ada di Atambua, ada di Alor, ada di Rote, ada di Sumba Barat. Saudara bisa mendengarkan Making Life Better setiap hari, saudara-saudara. Dan saya senang sekali malam hari ini saudara sudah bergabung. Sekali lagi kita akan berdoa. Setelah itu kita akan membahas kebenaran firman dan kita akan menemukan beberapa kebenaran mengenai tanda-tanda emosi yang tidak sehat dan bagaimana kita dipulihkan dari emosi yang tidak sehat. Untuk itu mari kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mohon pimpinanmu agar kebenaran firman malam hari ini akan menjadi pewahyuan, akan menjadi rema, akan menjadi kebenaran yang akan mengubahkan sisa hidup kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, memulihkan pernikahan kami, mengembalikan keadaan kami. Tuhan, kami berdoa agar malam ini rohmu memimpin hambamu dan memimpin umatmu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, jangan lupa catat, pada malam hari ini teks yang akan kita baca adalah kisah tentang seorang nabi yang merasa sudah stres berat. Dia sudah depresi, padahal dia baru saja mengadakan KKR, kemenangan. Tapi kemudian dia karena mendengarkan ancaman dari seorang yang bernama Isabel, yaitu istri Raja Ahab yang begitu jahat. Nabi Elia yang tersohor itu, nabi yang punya reputasi baik, nabi yang punya iman luar biasa, nabi yang punya keberanian yang luar biasa. Ada satu titik dalam kehidupannya, dia pengen mati, dia pengen bunuh diri, dia pengen mengakhiri hidupnya, dia lari dari kenyataan. Dan itu saudara-saudara, kita bisa membacanya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saudara akan menemukan sebuah kalimat seperti ini. Ketika Elia baru selesai mengadakan power encounter di Gunung Karmel. Kemudian nabi-nabi Baal terbunuh dengan begitu banyak. Pada waktu Isabel mendengar laporan ini, dia marah dan dia mengancam untuk melakukan balas dendam. Karena nabi-nabi Baal yang menjadi nabi kesukaannya dibunuh. Dan inilah yang terjadi. Apa yang dialami oleh Elia saat dia mendengar ancaman itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, saudara bisa membaca. Elia menjadi takut, lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Berseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayanannya itu, lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Dia berkata begini. Dia bilang sama Tuhan. Dia berkata dengan ungkapan yang jujur dari hatinya, saya tidak tahan lagi Tuhan. Katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Ini kata seorang nabi yang punya reputasi yang baik, imannya kuat, punya prestasi yang luar biasa, disegani banyak orang, ditakuti raja dan keluarganya. Ada satu titik dalam kehidupannya dia bilang, aku mau mati saja. Lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sini, saudara-saudara? Sehebat-hebatnya kita sebagai hamba Tuhan, sehebat-hebatnya Anda sebagai anak Tuhan, murid Tuhan, ada satu titik dalam hidup kita di mana kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Ada rasa takut, ada rasa was-was, ada persoalan, pergumulan, ancaman yang secara manusia kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita tidak bisa menghadapinya. Kita tidak mampu untuk mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Inilah yang dihadapi oleh Elia. Padahal dia baru menyaksikan api jatuh dari langit, membakar korban.
Dia menyaksikan kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Dia menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Tapi ada satu titik dalam kehidupannya, dia mengatakan, saya tidak tahan lagi. Wow. Pernahkah saudara mengucapkan kalimat itu? Tuhan, saya tidak tahan lagi. Tuhan, ambillah nyawa saya. Tuhan, lebih baik saya mati. Saya tidak sanggup menghadapi dampak daripada COVID ini, Tuhan. Suami saya sudah kena PHK. Orang-orang yang saya cintai sudah kembali ke pangkuan Bapa. Tuhan, lebih baik saya mati saja. Saudara-saudara, kalimat itu adalah sebuah kalimat yang menyiratkan bahwa Anda sedang dalam keadaan burn out atau keletihan secara emosi. Dan ini sangat berbahaya. Sebaiknya saudara segera mengenali tanda-tandanya. Mungkin saudara pengen tahu, Pak, tanda-tandanya kalau saya burn out ini apa? Saya harap saya bisa menunjukkan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang yang burn out tandanya fear creeps into my life. Ada rasa takut yang datang dalam hidup. Seperti yang dikatakan oleh sang nabi tadi, Elia menjadi takut. Ada rasa takut. Saudara, ada rasa takut. Takut bagaimana saya bisa menyekolahkan anak-anak saya nanti kalau bapaknya tidak dapat pekerjaan yang baru. Takut bagaimana saya melanjutkan pelayananku nanti kalau situasi tidak berubah seperti ini. Takut bagaimana saya bisa bahagia atau tidak nanti dengan pernikahan saya kalau situasi tidak segera berubah. Takut bagaimana dengan masa depan kehidupan pernikahan saudara, masa depan anak-anak saudara. Saudara takut menghadapi hari esok. Ketakutan demi ketakutan demi ketakutan yang dibiarkan itu yang akan membuat Anda letih secara emosi. Kemudian apa? Lalu lari supaya tidak dibunuh. Menghindari persoalan, saudara melakukan sebuah tindakan melarikan diri. Saudara tidak mau menghadapi persoalan. Jadi yang pertama ada rasa takut. Yang kedua, Anda maunya lari. Kalau boleh lari, menghindari persoalan. Tidak mau menghadapi, escape, cari tempat, menghindar sana. Waspada saudara-saudara, itu tanda-tanda Anda sudah letih menghadapi persoalan. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, persoalan yang saya hadapi ini datang bertubi-tubi, datang silih berganti. Yang satu datang belum selesai, datang lagi, belum selesai, datang lagi. Saya ini sudah jatuh ketimpa tangga. Saya bisa memahami apa yang saudara rasakan. Saudara-saudara, tidak mudah, tidak gampang. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sadarilah bahwa Anda sedang dalam perjalanan menuju kepada keletihan. Kemudian apa yang terjadi? Ia pergi dengan pelayannya ke Berseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya itu. Kemudian relationship, abandon relationship. Saudara-saudara, ada beberapa yang perlu kita simak tadi. Yang pertama, saudara menjadi takut, ya kan? Fear creeps into my life. Yang kedua, I find myself running away from things. Lari dari kenyataan, lari dari persoalan. Yang ketiga, start backing out of relationship. Saudara mulai menjauh dari hubungan. Saudara mulai tidak mau lagi berhubungan dengan orang. Saudara menjauh dari pasangan. Saudara tidak mau berkumpul dengan teman-teman. Saudara menjauh dari persekutuan. Saudara tidak lagi datang di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Oh, saya sedang ada persoalan. Waspadai ketika Anda punya kecenderungan untuk menjauh dari orang. Anda tidak suka kerumunan. Anda tidak suka ngomong dengan orang. Anda lebih suka menyendiri. Karena apa? Anda sedang mengalami keletihan emosi. Waspadalah. Mari kita lihat tanda yang berikutnya. Bukan hanya I start backing out of relationship. Ada lagi saudara, orang-orang yang sedang dalam keletihan emosi, sedang dalam pergumulan. Biasanya I make foolish decision impulsively.
saudara membuat keputusan-keputusan yang sifatnya impulsif, keputusan yang didasarkan atas emosi, atas perasaan, bukan keputusan yang didasarkan atas iman atau logika kebenaran. Itulah sebabnya saudara membuat keputusan-keputusan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, dalam situasi seperti itu, Elia pergi, dia meninggalkan hambanya, dia ketakutan, dan dia berkata, lebih baik saya mati saja. Karena apa? Secara emosi, dia sedang mengalami keletihan. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara mulai tidak suka berkumpul dengan orang, menjauhi kerumunan, tidak suka datang ke kebaktian, saudara lebih suka di kamar menyendiri, waspadalah, Anda sedang dalam persoalan emosi yang serius. Sebentar lagi, kalau tidak mencari jalan keluar, saudara mungkin akan masuk dalam golongan saudara akan mengalami depresi. Waspada, saudara-saudara. Mari kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Elia. Bukan hanya dia membuat keputusan dengan perasaan saja, tetapi juga yang kelima, I push myself past my physical limit. Jadi Anda mencoba untuk mendorong diri sendiri melebihi kekuatan batas fisik saudara, melebihi batas kekuatan fisik Anda, sehingga Anda pada akhirnya melakukan hal-hal yang membuat Anda letih. Dia jalan seharian di padang gurun, padahal dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan dia ketakutan, dia paksakan dirinya, akhirnya dia kelelahan dan jatuh tertidur di bawah pohon. Waspadai ketika Anda sedang dalam keadaan keletihan emosi, Anda memaksakan diri untuk menanggung sesuatu yang Anda sudah tidak mampu lagi. Tubuh Anda sudah memberikan signal bahwa saudara-saudara, engkau sedang dalam keadaan letih, engkau sedang dalam keadaan stres, engkau mulai gemetar, susah tidur, badan lemes, gula naik, tekanan darah menjadi tinggi. Ini contoh. Ketika Anda sedang diperhadapkan dengan keletihan emosi dan itu melebihi kekuatan fisik dan tidak segera diatasi, yang menjadi korban adalah tubuh Anda. Waspadalah, saudara-saudara, kita semua bisa mengalami ini atau sedang mengalami ini. Saya juga sedang belajar ini, saudara-saudara. Jangan-jangan saya juga mengalami hal yang sama. Berikutnya, tanda yang berikutnya bukan hanya push myself past my physical limit, tetapi Elia mulai my work seem pointless, merasa gagal. Apa yang saya lakukan tidak berguna. Ngapain saya mengerjakan semuanya ini? Mengapa saya melayani Tuhan? Kenapa saya kerja keras untuk hal ini? Tidak ada gunanya. Semua tidak ada gunanya. Nah, ketika Anda sampai kepada titik di mana my work seems pointless, seperti saya tidak berhasil, saya gagal, saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, Anda sedang dalam situasi keletihan secara emosi. Kita semua bisa mengalami hal ini, saudara. Pernahkah saudara setelah pulang dari kerja dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, kemudian saudara bingung, hari ini saya ngapain? Saya bikin apa dalam hidup ini? Semua yang saya lakukan sia-sia. Ngapain harus ngurusin ini? Ngapain harus ngurusin itu? Ujung-ujungnya apa? Saya tidak dapat apa-apa. Waspadai, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat di mana Anda sedang stres, Anda menuju pada depresi seperti Elia. Waspadalah, saudara-saudara. Mari kita lihat yang berikutnya. Bukan hanya merasa pekerjaannya tidak berguna, Elia sudah sampai di titik I complain that I want to quit, I want to give up. Sudahkah Anda sampai di satu titik di mana saudara mengatakan, udah saya berhenti aja dari pelayanan ini, saya berhenti aja dari usaha ini, saya berhenti aja dari semua yang saya lakukan. Ngapain saya melakukan ini semua? Hasilnya apa? Saya berhenti saja. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak kesulitan. Lebih baik saya berhenti. Kalau itu yang terucap dari mulut Anda sedang dalam perjalanan menuju depresi. Anda sedang dalam situasi keletihan. Anda sedang dalam situasi burn out. Waspadai, saudara. Berikutnya,
Yang kedelapan, tanda yang berikutnya adalah I feel isolated and attacked. Saudara merasa terisolir dan dimusuhi oleh banyak orang. Seolah-olah semua sedang melawan Anda. Seolah-olah tidak ada keberuntungan lagi. Semua sedang membuat Anda merasa sial. Seperti Anda sedang tersendiri, dikucilkan, dijauhi. Semua yang Anda lakukan sia-sia dan orang seperti membenci Anda semuanya. Waspadai, itu hanya rasa. Anda sedang dalam keadaan keletihan. Waspadalah saudara. Dan yang berikutnya, tanda yang berikutnya, kalau Anda pengen tahu apakah Anda sedang mengalami keletihan emosi, adalah, saudara, I think that might bring relief. Saudara berpikir, oh kalau begitu caranya lebih baik saya mati. Itulah yang dilakukan oleh Elia. Elia menjadi takut, lalu lari supaya tidak dibunuh. Dan setelah dia ada di bawah pohon, dia duduk di bawah sebuah pohon yang rindang dan dia mengatakan, saya tidak tahan lagi. Saya mau berhenti. I better quit. Lebih baik saya berhenti. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Saudara, yang terakhir, dia merasa dirinya buruk. Dia merasa tidak berharga. Dia merasa semua yang dilakukan sia-sia. Self-image-nya jadi turun. Cara pandang terhadap dirinya jadi rendah. Kalau tanda-tanda ini ada di dalam diri saudara, segeralah datang kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan punya jalan keluar untuk menolong Anda. Kalau saudara mau mencatat, ada tiga hal yang dilakukan atau diberikan kepada Elia oleh Tuhan. Yang pertama, Elia tidur. Elia tertidur. Dia hanya tidur. Itu yang diberikan kepada Elia. Jadi dalam situasi stres, dalam situasi depresi, dalam situasi Anda tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang terbaik yang Anda bisa lakukan adalah rest. R pertama, REST, rest. Istirahat, saudara-saudara. Seorang pernah mengatakan bahwa istirahat adalah hadiah terbaik yang Anda berikan kepada tubuh, jiwa, dan roh Anda. Untuk itu yang perlu Anda lakukan adalah beristirahat, bukan hanya badannya, istirahat pikirannya, istirahat emosinya. Serahkanlah kepada Tuhan. Bagi Anda semua yang tidak bisa istirahat, saudara akan mendapatkan kebenaran ketika Daud mengucapkan kalimat ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang berwarna hijau. He lay me down. Tuhan membaringkan aku. Ada di antara saudara yang harus dibaringkan oleh Tuhan untuk beristirahat. Termasuk saya dulu, saudara. Saya kerja, pelayanan, dan saya tidak menyadari bahwa saya sedang memerlukan istirahat. Istirahat adalah hadiah terbaik yang Anda bisa berikan untuk pemulihan diri dari stres dan depresi. Istirahat pikiran Anda, istirahat fisik Anda, istirahatkan semua kegelisahan Anda. Biarkanlah Tuhan bekerja. Itulah yang diberikan Allah kepada Elia. Dia tidur di bawah pohon, dibangunkan malaikat. Ayo bangun, makan dulu. Makan, tidur lagi. Di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 59, saudara akan menemukan, jangan pernah melawan hukum Sabat. Saudara tahu hukum Sabat? Hukum istirahat. Tuhan menciptakan 7 hari, 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk istirahat. Allah sendiri istirahat. Kenapa? Karena waktu kita istirahat, kita sedang merefresh, kita sedang menyegarkan kembali, kita sedang melakukan pemulihan kekuatan untuk besok bisa bekerja kembali. Kalau saudara melawan hukum istirahat, apa yang akan terjadi? Anda bisa mati. Pada zaman dulu, kalau ada orang melawan hukum Sabat, hukumannya mati. Maka rest, R-E-S-T, itu sangat perlu sekali. Saudara-saudara, saya
belajar dengan hidup saya belajar istirahat. Sekarang belajar mancing, meluangkan waktu untuk olahraga, banyak nonton film-film yang lucu untuk menyegarkan jiwa. Kami perlu istirahat. Dan puji Tuhan, COVID-19 ini menjadi COVID Academy yang menolong saya untuk bisa beristirahat. Bagaimana dengan Anda semuanya? Belajarlah untuk beristirahat. R-E-S-T, rest. Kemudian yang kedua yang perlu saudara lakukan adalah seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Elia. Ngapain kamu di sini? Elia, ada apa kamu di sini? Untuk apa kamu di sini? Apa yang diajukan oleh malaikat, sebetulnya malaikat tahu. Kalau Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya karena Allah ingin membuat Anda berpikir kembali. Ngapain kamu ada di sini, Elia? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Elia, pikirkan kembali. Fokus kepada panggilanmu. Masih ada sesuatu yang belum selesai. Dan benar, saudara-saudara. Nanti kalau saudara membaca di pasal-pasal berikutnya, Elia harus mencari pengganti. Dia harus melakukan suksesi. Dan dia harus pergi mengurapi seorang anak muda yang namanya Elisa. Jadi misi Allah melalui kehidupannya belum selesai. Istirahat dulu. Istirahat dulu, dapat kekuatan yang baru. Kemudian R yang kedua, refocus. Berfokus kembali kepada apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saudara. Fokus kembali dengan misi yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Fokus kembali dengan cinta mula-mula untuk apa Anda mengikuti Yesus. Fokus kembali kepada visi misi ilahi yang pernah ditaruh di dalam hati Anda. Fokus, kembali kepada fokus. Amin. R yang ketiga, ini penting sekali saudara. R yang ketiga, Elia dibawa ke sebuah tempat dan di sana dia berjumpa dengan Allah secara khusus. Dia berjumpa dengan Allah dan dia mengalami apa yang disebut dengan R yang berikutnya, revive. Membangunkan kembali rohaninya, membangunkan kembali imannya. Karena dia setelah berjumpa dengan Allah, Elia punya kekuatan baru dan dia berjalan berhari-hari untuk melanjutkan misi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Saudara-saudara, Anda yang sudah mengalami kekeringan rohani karena stres bisa membuat Anda tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Depresi bisa membuat Anda tidak mendapatkan berkat waktu baca firman Tuhan. Saat Anda keletihan secara rohani, Anda tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Sama seperti Kleopas dan kawannya. Waktu pulang ke kampung Emmaus, Yesus sudah berjalan bersamanya dan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Dan Kleopas tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena stres, karena burnout, karena keletihan, karena kecewa. Waspadai semuanya ini, karena ini bisa terjadi dalam hidup Anda. Saudara-saudara, lakukan sesuatu dengan melakukan re-encounter. Berjumpa kembali dengan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Nyanyikan kata-kata pujian. Buka hati. Izinkan dia bicara. Alami kuasanya. Dan engkau akan mengalami R-E-V-I-V-A. Revival. Kebangunan rohani. Jadi saudara-saudara, untuk bisa keluar dari situasi burnout, untuk bisa keluar dari situasi yang sulit, stres, depresi, apapun juga namanya, lakukan yang dikatakan tadi, rest, refocus, revive, re-encounter. Dan saudara akan mengalami kesegaran yang baru seperti Elia yang pada akhirnya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Amin, saudara-saudara. Saya tidak tahu dengan situasi saudara malam hari ini. Adakah Anda sudah punya tanda-tanda yang 10 atau 9 tadi? Saudara mulai ada rasa takut, saudara lari dari kenyataan, saudara mulai merasa terisolir, saudara mengalami low self-esteem, cara pandangnya menjadi rendah, saudara menjauh dari kerumunan, saudara ingin berhenti, dan pada akhirnya saudara mengatakan lebih baik saya mati.
Anda sedang dalam bahaya. Rohani Anda sedang dalam bahaya. Pelayanan Anda sedang dalam bahaya. Pekerjaan Anda sedang dalam bahaya. Pernikahan Anda sedang dalam bahaya. Pertanyaannya, lalu saya harus bagaimana? Datanglah kepada Tuhan. Rest, refocus, re-encounter, dan revive. Kalau saudara mau melakukan ini, Tuhan akan memulihkan saudara. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, itu saya sedang mengalami semuanya itu. Ada 6 tanda itu ada di dalam diri saya. 7 tanda itu sudah ada di dalam hidup saya. Saya pengen rest, revive, re-encounter. Kemudian saya ingin mengalami refocus. Datanglah kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan di dada. Mari kita sama-sama datang kepadanya. Izinkan kuasanya menjamah kita, saudara-saudara. Amin. Mari datang kepadanya. Haleluya. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara, biar kuasanya mengalir pada malam hari ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang malam hari ini dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Ada tanda-tanda burnout, keletihan, depresi, stres karena keadaan, kenyataan yang kami hadapi. Tuhan, kami tidak mau larut dan tenggelam dalam keadaan ini. Kami mau bangun. Kami mau mendapatkan istirahat, kami mau mendapatkan kekuatan baru, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau refokus lagi, dan kami mau menjalankan sisa tugas yang Tuhan berikan yang belum selesai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya berdoa malam ini saudara dijamah oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggris, terjemahan The Message dibilang, are you tired? Burn out? Worn out? Come to me. Get away with me. And I will give you the real rest. Walk with me. Work with me, and you will learn the rhythm of grace. Anda capek, Anda keletihan, Anda burnout, Anda depresi, datang kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Get away with me, kata Tuhan. Ayo berjalan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, bukan melayani untuk Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan. Dan belajarlah hidup di dalam kasih karunia, dan saudara akan mendapatkan the real rest, istirahat yang sesungguhnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa malam hari ini saudara dijamah oleh kuasa Tuhan, dan saya senang sekali sudah banyak yang bergabung malam hari ini. Sahabat saya Pak Wahyu, selamat kepada Anda Pak. Kiranya dengan jabatan dan posisi yang baru di kota yang baru, rencana Allah akan terlaksana melalui kehidupan Bapak. Kami berdoa agar Tuhan selalu memakai Bapak dimanapun Anda berada, Pak Wahyu. Dan jangan lupa kalau sudah di tempat yang baru, kunjungi pelayanan kami. Di sana ada radio, dan dengarkan Making Life Better setiap hari. Amin. Ada sahabat kita yang juga berterima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkatimu, selalu diberi kekuatan, kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Ada banyak saudara-saudara yang bergabung, yang malam hari ini saya tidak bisa menyapa satu-satu, tapi saya mau saudara-saudara tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa album yang baru, lagu-lagu yang saya karang, saya ciptakan sendiri, sudah jadi album yang kedua nih. Nah, saudara-saudara, mungkin selama ini saudara sudah mendengarkan lewat page streaming, tetapi saudara belum tahu bahwa album itu sudah ada. Saya memberitahukan bahwa album itu sudah bisa Anda dapatkan, saudara-saudara. Kira-kira seperti ini tampilan covernya, saudara-saudara. Ini album saya yang paling baru, judulnya Senang Melayani Tuhan. Saudara yang ingin mendapatkan nanti bisa SMS atau menghubungi, nanti ada tim saya yang akan mengirimkan, atau saya akan memberikan semacam
keterangan bagaimana saudara bisa mendapatkan album itu. Tapi saya mau putar dulu lagunya sebelum saya akan kasih tahu seperti apa caranya untuk mendapatkan album itu. Ini salah satu lagu yang saudara bisa mendengarkannya, yaitu lagu tentang haleluya. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya,
Saudara-saudara, itulah lagu yang saya yakin kalau saudara mendengarkan dengan seksama, lagu itu adalah kesaksian hidup saya. Bagaimana Allah dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan saya. Saya tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi saya bisa berjumpa dengan Yesus itu oleh karena kasih karunia. Saya pernah kanker stadium 3, hampir mati karena gula darah 650, mata kiri sudah buta, wajah kram, hilang rasa. Saya pikir saya mati, tapi Tuhan menyembuhkan saya 15 tahun yang lalu. Saya percaya kuasa-Nya tersedia setiap waktu. Saya tidak menyangka saya akan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Karena saya waktu SMA tidak punya cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada kalimat mau jadi hamba Tuhan di dalam hidup saya. Tapi karena panggilannya yang mulia, saya sekarang bisa melayani Tuhan. Jadi itu terekspresi dari lagu Haleluya tadi. Dan ini sudah ada CD-nya. Ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan harganya? Saudara, harganya 100.000, 100.000, dan itu keuntungannya adalah untuk menolong pelayanan panti Mercy Indonesia. Kami diberi kepercayaan oleh Tuhan, ada 12 panti atau children center dan panti, ada PAUD, ada proyek bedah gereja dan sebagainya. Ada banyak pelayanan-pelayanan, dan kami dengan Bung Hani Patikawa sepakat bahwa karya ini, album ini, nanti keuangan keuntungannya akan untuk dipakai untuk proyek kemanusiaan, seperti membantu anak panti, menolong bedah gereja, menolong para hamba Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya memberikan harga Rp100.000, karena itu bukan untuk saya. Rp100.000 itu adalah untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau saudara ingin pesan CD-nya, sudah ada nomor di sini, hubungi Bu Ani, dan saudara bisa mendapatkan CD ini. Nanti pesan berapa, saudara akan mendapatkannya. Ada satu lagu yang mungkin lagu itu adalah lagu kesaksian, saudara. Dari 8 lagu di album ini yang dinyanyikan oleh Bung Hani Patikawa, ada 8 lagu, 6 dinyanyikan oleh Bung Hani Patikawa, dan besok saya akan interview dengan beliau. Ada 2 yang saya nyanyikan, dan 2 ini adalah sejarah kehidupan saya yang kalau saudara mendengarkan, saudara tahu betapa dalam situasi yang sangat sulit dihadapi, saudara. Saya berharap, saya menantikan janji Bapa. Ada banyak pergumulan, dan lagu ini adalah lagu yang lahir dari pengalaman iman. Ada banyak yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah terdengar, yang belum pernah terlihat, ternyata sudah disediakan oleh Bapa. Dengarkan lagunya, saudara pasti akan diberkati. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh
bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Saudara, itulah lagu yang baru hadir, Menanti Janji Bapa. Lagu ini hadir oleh karena kesaksian hidup saya, saudara-saudara. Ada banyak hal yang saudara-saudara, kadang-kadang kita bergumul meminta kepada Tuhan. Kita bergumul oleh karena ada kepepet, terjepit, dan kita menanti agak lama, kita bisa jadi putus asa. Nah, lagu tadi mengatakan terkadang kita merasa tidak berdaya. Nah, disitulah kita terus akan mengandalkan Tuhan. Maka lagu ini lahir dari semua lagu, ada 8 lagu, adalah lagu-lagu yang memang ekspresi dari pengalaman iman saya dengan Tuhan. Kata-katanya saudara bisa simak, dan saya akhiri dengan lagu ini, saudara. Lagu yang saya suka melayani Tuhan, saya senang melayani Tuhan. Saya yakin saudara akan menyukai lagu ini juga. Sungguh ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan. Sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti,
hati yang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, aku senang. Oh, hey, aku bangga. Mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati yang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Tuhan, sungguh ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan. Sungguh ku bangga, kabar sukacita, kuasa dari surga. Hey, 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 sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, senang, aku bangga melayani